Halo semuanya, di video kali ini mari kita sama-sama melihat market Bitcoin dan menganalisa kira-kira apa yang kita ketahui dari market saat ini untuk menyesuaikan posisi kita. Jadi langsung saja kita bisa lihat Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan seperti yang kita lihat sebelumnya, setiap kenaikan itu dibarengi dengan koreksi wajar. Jadi saya kira untuk saat ini Bitcoin yang sudah beberapa bulan naik terus sangat wajar akan mengalami koreksi sehat sebelum dia naik. Nah, pertanyaannya, sedalam apa koreksi sehat itu? That's one of the good question we will try to find the answer. So, di monthly, karena datanya kurang, kita langsung ke weekly. Di sini kita bisa lihat marketnya juga sudah membentuk bullish apa ya, bergerak secara bullish karena ada terbentuk high, low, higher high, dan higher high. Sehingga ini menandakan oke, tren sedang mengalami kenaikan dan kita bisa lihat pergerakan lumayan parabolik ya. Namun di satu sisi setiap pergerakan parabolik ya mungkin akan diikuti dengan sebuah penurunan juga seperti yang kita bisa lihat di masa lalu. Jadi di weekly juga kita antisipasi akan mengalami koreksi sangat wajar mungkin ke daerah-daerah support. Nah, sekarang di mana supportnya Bitcoin itu sendiri? Support Bitcoin sendiri itu ada di sini, satu, ini, kedua di sini. Ya, ketiga kita bisa lihat di kiri ternyata ada support di sini karena kita bisa lihat di sini dulu ada rejection, lalu di sini ada rejection, dan di sini juga ada support untuk Bitcoin itu sendiri. Dan satu lagi di sini, di neckline. Nah, untuk yang ini kita bisa cross check di sini di line chart. Sini tadi adalah yang support yang direspect jadi resisten ya, resisten yang jadi support dan bisa digunakan sebagai area order block atau area supply atau demand di masa yang akan datang di kanannya. Jadi di sini juga ada semacam konsolidasi ya. Jika price naik dia nge-base baru dia naik. Sini dia ada semacam akumulasi juga atau double bottom, white of accumulation. Jadi di sini kita ada dua ya area, ada beberapa area, satu yang ini, dua yang ini, yang tiga yang ini. Nah, kalau marketnya sangat bullish ya, atau marketnya nanti akan stabil, maka diharapkan level yang ini cukup digunakan sebagai area untuk recovery karena secara swing, kalau misalnya kita punya tarik ini swing high dan swing low dan swing high kita, ini sudah masuk ke daerah discount atau murah atau daerah berdekatan juga dengan daerah Fibonacci untuk potensi turnaround. Turnaround seperti apa? Turnaround seperti yang terjadi sebelumnya, seperti di sini. Ketika ketika price sudah masuk ke daerah apa? Ke daerah kuningnya, price mengalami turnaround dan lanjut bergerak naik. Nah, oleh karena itu area ini bisa jadi area penting untuk market recovery. Nah, kita perlu cek lagi secara apa? Secara daily-nya apa yang kita punya informasi. Nah, di daily kita bisa melihat garis kuning ini dan garis jingga ini menandakan adalah higher time frame average ya, yang 200 moving average. Jadi kita bisa lihat biasanya institusi akan menggunakan ini sebagai daerah-daerah apa? Daerah magnet untuk melakukan pembelian flash buy. Nah, jadi di sini ini dia berdekatan dengan area order block atau fresh demand yang sebelumnya belum tersentuh ya dari ETF approve. Jadi kita bisa lihat di sini ada ETF demand. Nah, bisa dimanfaatkan sebagai area untuk ngelong, cari posisi long karena ada penumpukan harga di sini. Jadi diperkirakan mungkin akan ada momentum yang cukup kuat untuk melakukan perlawanan ke area premium supply.
Nah, di satu sisi yang agak concerning dari Bitcoin ini sendiri adalah kita tahu kalau market itu bergerak selalu dalam siklus, yaitu siklus kumulasi, distribusi, fear, depresi, dan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat, kalau misalnya ini kita bersihkan dulu, kita bisa lihat seperti di sini, market itu mengalami akumulasi, mengalami akumulasi. Sini ada public partisipasi atau fase greedy. Di sini fase yang udah ekstrem greedy ya. Setelah itu ya kembali jadi kebalik fear, fase fear. Lalu ada fase depresi, which is bisa kita lihat sepertinya ada di sini. Nah, setelah depresi ada fase akumulasi itu sendiri, seperti di sini. Nah, jadi sepertinya sekarang itu kita sudah masuk ke fase apa? Ke fase distribusi. Karena di sini sudah mulai kejadian yang namanya double top. Double top itu ya terjadi ketika kita punya dua high dan supportnya dijebol. Jadi ini ada dua high, neckline, dan dia dijebol. Jadi kita bisa lihat ETF approve, price rally, beberapa big player seperti Grayscale mulai distribusi, dan di sini kita bisa lihat line chart juga sudah mulai menandakan penegasan ya, ditandai dengan ini high, high, lower high, dan lower high. Jadi kita bisa melihat sini sudah mulai sudah mulai serius, ada gejala-gejala mau bearish. Dan kalau misalnya kita dengan target konvensional untuk chart pattern itu sendiri, kita bisa ukur dengan berikut ini. Jadi secara double top, kita punya target double top melebihi dari demand yang tadi. Jadi artinya apa? Kalau target double top begini, lebih dalam daripada order block yang kita punya, mungkin dari sini kita bisa dapat kisi-kisi kalau demand ini mungkin hanya digunakan untuk DCB doang ya. DCB doang baru akan jebol karena kita punya alasan yang lebih kuat untuk lower price. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, kalau kita gunakan di sini, kita juga punya order block di price yang lebih rendah, which is itu di sini. Dan ini juga masih termasuk price demand yang belum kesentuh ya. Jadi paling roadmap untuk Bitcoin itu sendiri untuk jangka pendek sekarang ya seperti ini ya. Ini juga ada potensi dia naik ke atas atau dia masuk ke neckline-nya doang. Jadi what to do? I think what to do is for now kalau nge-short di sini itu too early karena bisa jadi price langsung naik, bisa naik dalam waktu dekat. Kalau nge-buy di sini itu sebenarnya sudah mulai counter trend karena trennya sudah mulai bergerak bearish walaupun ini bergerak bullish. Lalu one last chance sekitar nanti malam atau besok itu ada FOMC meeting ya untuk menentuin Federal Fund Rates atau suku bunga di Amerika. 90% itu price in atau mengekspektasi kalau tidak akan ada penurunan suku bunga akan tetap ditahan. Jadi, bila ada keputusan sepihak dari The Fed, dari Mr. Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga, ini bisa jadi unexpected news yang bisa membuat market langsung bergerak reaktif, bergerak ke atas, dan ini bisa dijadikan untuk bear trap atau bull trap untuk orang pada cut loss dan price segera recovery naik ke atas. Jadi harapan untuk bullish skenario ya
ketika berita nanti beberapa waktu yang akan datang ternyata sepihak alias menurunkan suku bunga, maka diharapkan high ini akan tembus dan price mungkin mulai bergerak naik. Jadi skenario double top ini langsung seperti simply support yang false breakout ke atas. Jadi paling itu outlook untuk Bitcoin. Masih banyak lagi yang sebenarnya bisa dibahas, tapi itu terlalu jauh untuk sekarang, seperti yang di weekly tadi. Kalau price mau masuk ke daerah weekly ini, atau ke area order block ini, itu pasti perjalanannya masih sangat panjang ya, dan dalam proses perjalanannya, dia sudah mulai bergerak bearish ya, secara tren. Jadi kalau dia sudah mulai bergerak bearish, kita juga perlu mencari area-area di mana ada potensi pembalikan arah. Karena kalau kita langsung beli tanpa menunggu dia berbalik arah, itu sama seperti kita melawan market atau melakukan counter trend. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi dulu, dan ya, we still need time and wait and see for more market development. Jadi paling itu. Oh ya, dan satu lagi di sini kita bisa lihat dalam proses price action volume. Di sini kita bisa lihat price rally with volume. Lalu di sini dia sudah mulai bergerak bearish dengan volume juga. Di sini juga kita bisa lihat candle-candle volume putih di sini menandakan candle-nya yang bearish, volume yang bearish. Di sini juga dia mencoba turun dengan big bearish volume. Jadi ada potensi ya, yang terjadi di weekly time frame ini adalah semacam klasik pump and dump ya. Jadi accumulation, pumping, distribution, baru markdown. Jadi itu sangat klasik dan sudah terjadi di mana-mana seperti yang terjadi sebelumnya di sini. Ini kalau misalnya saya delete, kita bersihkan. Di sini juga dulu terjadi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada akumulasi, pumping, distribusi, turun. Nah, kalau mau lebih jelas di daily chart, bisa kita lihat di sini akumulasi, pumping, market public participation, excessive, distribusi, fear, continuation, markdown. Jadi pola-pola begini akan berulang, selalu terulang. Ini klasik. Jadi ya ada chance kita bakal melihat versi yang lebih besar dari yang terjadi di sini, yaitu akumulasi mungkin, public partisipasi, sini pumping, markup, distribusi, dan markdown. Jadi kecepatannya mungkin akan relatif sama ya. Jadi kecepatannya seperti ini, satu garis naik, satu garis turun. Dan di sini kita bisa lihat satu garis naik, dan mungkin ketika sudah selesai dia akan satu garis turun. But who knows ya, ini cuman learn from history, karena ya masa lalu atau history bisa memberikan kisi-kisi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi paling itu buat Bitcoin itu sendiri. Good luck semuanya. Kalau misalnya ada market development yang melenceng dari perkiraan kita atau analisa ini, mungkin akan dibikin video update selanjutnya. Kalau ada koin yang mau di-request, silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya, boleh di-like dan bagikan ke teman kalian yang mungkin membutuhkan outlook kripto saat ini. Jadi paling itu saja. Thank you for all, and I'll see you guys in the next video.